Indonesia sedang tak baik-baik saja. Semua masalah tampak menyatu di Indonesia, menggulung kesadaran kita sebagai khalifah di bumi. Apa yang salah dalam diri kita? Tapi percayalah, kesadaran menuntaskan masalah itu dan saling mengukuhkan lapisan umat manusia tentang perbedaan pemahaman dan keyakinan makin melunjak. Secara praktis, juga timbul rasa empati pada kasus-kasus bom bunuh diri atas agama, mengkafirkan, bahkan caci maki antar pemeluk agama dan umat manusia. Namun tak bisa dipungkiri, pada abad modern kini, esensi Islam mulai terabaikan, bahkan mengalami kekacauan. Dimensi agama meluap, namun jauh dari kata laku kesalehan. Ritus dakwah agama Islam bergerak tetapi lupa pada derma Islam. Realitas yang terjadi akhir-akhir ini, Islam menjadi terkesan keras lewat keterpautan paham-paham ekstrim yang lemah akan sejarah Islam dan lemah di perihal ajaran furu' Islam. Di sini, pendekatan-pendekatan Islam jauh dari kedermawanan dan hanya berkelindan di tengah krisis akhlak manusia yang defisit spiritualisme, sehingga penganut agama menjadi gamang. Praktek kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama yang bermakna dan bernilai filosofis dan ideologis tak menuai perubahan dan masih membekam di sikap parsial, bergerak menjadi sentrifugal atau mengalami kekacauan. Puncaknya penganut agama berada di zaman kacau hingga terpapar ideologis radikalisme takfiri. Maraknya sikap takfirisme yang lahir dari kelompok ekstremisme keagamaan juga dipantik dengan ketimpangan ekonomi sosial, kekacauan politik, sistem pendidikan yang rapuh. Kendati faktor itu yang memperparah keadaan umat Islam mutakhir meski tak semua. Inilah kelemahan peradaban Islam terkait dengan hakikat agama itu sendiri yang perlu diobati dan dipulihkan demi persatuan umat beragama baik Islam maupun umat yang lain, sehingga tak timbul kecemburuan sosial. Oleh karena itu, perlu memberi resep pada konflik-konflik yang makin terbuka di beberapa sekte atau mazhab Islam dengan menyodorkan azas cinta spiritualitas Islam. Sejatinya, untuk menyadarkan kita bahwa hubungan manusia dengan manusia lain disandarkan pada azas cinta kasih dan menolak pada kemungkaran nahi mungkar. Menolak kemungkaran harus dijauhkan dari sikap represif, kasar, pembunuhan, dan lebih mengutamakan cara-cara persuasif dan kebijaksanaan dalam mengambil penyadaran atau tindakan. Amar ma'ruf nahi mungkar ini selalu dan harus memiliki kesadaran budaya, kemasyarakatan, dan historisitas kondisi sosial sebagai bekal upaya yang dijalankannya melalui penjangkaran sikap-sikap budi luhur agung, hati lapang, sabar, dan lakon kebaikan seperti tertuang dalam ayat Quran surat At-Taubah ayat 112. Itulah yang diajarkan dalam beragama. Poin paling penting yang harus dikerjakan pada zaman kacau ini adalah dakwah keagamaan harus selalu mempromosikan wacana toleransi dan santun yang berorientasi pada prinsip dasar Islam cinta dan menegakkan wasatiyah atau umat yang moderat seperti yang digambarkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Dengan demikian, etika dakwah Islam harus didasarkan pada prinsip moderasi, keadilan, dan bersifat rasional, bukan semata-mata yang hedonistik, utilitarianistik, dan deontologis. Etika dakwah semata-mata harus mendasar keragawi yang sejalan pada prinsip Islam. Dalam surat Ar-Rahman ayat 7 meletakkan raca keadilan sehingga pemangku agama merasa surga yang dicita-citakan tercipta di dunia, kebahagiaan, kenyamanan, keasyikan, dan kesejahteraan. Sementara itu, sampai di sini kita harus terus membangun paradigma dan praktik beragama demi mengupayakan rekonsiliasi perdamaian keagamaan dan persatuan sesama umat manusia yang hidup di alam semesta yang sama, supaya cita-cita Islam menjunjung tinggi rasa kemanusiaan menjadi nyata. Bukan sekedar mengadu banyak
banyak pengikut yang setiap saat membuka rongganya untuk berkomentar dan membebek untuk siap mati. Cita-cita Islam bukan itu, melainkan menjadi laku sabda nafas berkehidupan kita di dunia dalam khasanah kedamaian, bertawasun, iktidal, bertasamuh dalam azas cinta Indonesia.